Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, surat Galatia ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia secara khusus ketika jemaat itu menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Paulus atau tidak sesuai dengan Alkitab atau ajaran Yesus Kristus. Di sini Paulus juga mencoba menolong jemaat untuk jemaat di Galatia dapat menghadapi sebuah Injil yang lain. Artinya adalah Injil yang bukan Injil yang sesungguhnya, tetapi merupakan percampuran dari hal yang lain dari Injil tersebut. Dan di sini kalau kita melihat sebenarnya lebih jauh lagi antara campuran antara hukum dan Injil. Jadi ada sebuah paham legalisme yang mengajarkan bahwa manusia tidak diselamatkan oleh karena Injil, karena anugerah Allah, tetapi oleh karena ketaatan kepada hukum. Bukan salah usaha ketaatan kepada hukum, tetapi ketika ketaatan kepada hukum menjadi Injil, atau lebih tepatnya menjadi inti Injil, maka Injil itu kehilangan arti yang sesungguhnya. Karena bukan lagi Kristus yang menjadi pusat keselamatan ataupun yang menyelamatkan korban Kristus yang menyelamatkan manusia, tetapi sudah berpindah kepada manusia itu sendiri. Itulah bahaya yang dialami Galatia, yaitu sebuah ajaran yang mencampurkan antara ketaatan pada hukum dan kepada Injil, dan lebih jauh lagi adalah ketaatan pada hukum menjadi inti Injil yang kemudian mengaburkan Injil itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa ajaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang dibahas oleh Paulus dalam kitab Galatia ini. Nah, tadi saya katakan, ketika orang mencampurkan Injil, maka Injil itu kehilangan artinya, maka orang yang mencampurkan Injil dengan ajaran yang bertentangan dengan Injil, berarti tidak menerima Injil, atau tidak lagi percaya kepada Injil. Itulah dikatakan bahwa ajaran yang demikian itu, yang mengaburkan Injil, adalah memberitakan Injil yang lain. Jadi Paulus pada waktu itu sangat khawatir dengan ajaran-ajaran secara khusus orang-orang Yahudi, yang pada waktu itu kan gereja berada di lingkungan Yahudi, dan orang-orang Yahudi mengajarkan tentang ketaatan pada hukum itu sendiri yang memang menjadi dasar Judaisme itu masuk kepada gereja, dan ajaran itu ketika disebarkan kepada mereka yang menerima Injil, dan kalau mereka mencampurkannya, maka dengan sendirinya menolak Injil yang lain atau menolak keselamatan anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang mengerti sebagai seorang yang berada dari Judaisme, dan dia seorang ahli dari Judaisme itu sendiri, dan kemudian seorang dari murid Gamaliel yang sangat pandai pada waktu itu, sangat tersohor, mengerti bahwa Injil yaitu keselamatan karena pengorbanan Kristus, di mana dia menjumpai itu dalam perjumpaan khusus dengan Yesus, di mana dia belajar langsung tentang Yesus itu dari Yesus sendiri, meskipun dia sudah belajar tentang Taurat, kitab-kitab Taurat yang menceritakan tentang Yesus, tetapi dia tidak bertemu dengan Yesus sampai Yesus itu sendiri yang menjumpai dia. Itulah disebut karena kasih karunia, maka Paulus mendapatkan keselamatan itu. Dan itulah Injil. Dan sekali lagi, mengapa Paulus begitu bersemangat, begitu bergairah untuk mengingatkan orang-orang Galatia itu tetap ada dalam iman tersebut.
Maka sekali lagi, berita Injil itu berita yang sangat penting, yang merupakan pusatnya kepada anugerah keselamatan di dalam Kristus. Tapi menariknya di sini adalah kadang-kadang ada interpretasi seakan-akan kita bisa menyerang siapa saja yang dalam arti kata berbeda dengan yang kita ajarkan. Kita sudah melihat terlalu banyak denominasi-denominasi yang berbeda saling menyerang, saling menghancurkan, saling mencari kesalahan, saling membenarkan diri. Apakah hal seperti itu yang digunakan oleh Paulus? Tentunya kalau kita melihat juga kata-kata keras yang diutarakan Paulus kepada jemaatnya, bukan kepada orang yang datang orang yang mengajarkan tersebut di luar jemaat yang diajarkan Paulus, tetapi kepada jemaat yang menerima Paulus, di mana Paulus menjelaskan yang sesungguhnya. Tetapi kepada kelompok lain yang memang tidak menerima Paulus, tentunya Paulus tidak bisa masuk ke sana. Paulus hanya bisa menyaksikannya. Di sini kita harus hati-hati bahwa kita tidak boleh melabrak ataupun mengatakan sesat kepada semua orang hanya karena berbeda dengan kita. Inilah yang menjadi perhatian kita di tengah-tengah gereja dengan banyak denominasi pada saat ini di Indonesia, bahkan di dunia ini. Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa keselamatan adalah karena anugerah Allah, bahwa Paulus menerima Injil itu karena anugerah Allah, meskipun dia orang yang cerdas, memahami tentang kitab suci, tetapi perjumpaan dengan Kristus adalah perjumpaan dari Allah sendiri yang menemui dia. Karena itu, Paulus juga yakin bahwa ketika dia mengingatkan tentang pengalaman penting itu, dia juga menyandarkan dirinya kepada anugerah Allah. Itu dikatakan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Itu artinya, saudara yang kasih oleh Kristus, pada waktu kita ingin menyaksikan tentang kebenaran Injil, dikala ada Injil yang lain, kita harus tetap melihatnya, bahwa orang menerima Injil itu karena kasih karunia Allah. Sehingga pemberitaan Injil kita, usaha kita untuk mengembalikan orang kepada ajaran yang salah, kembali kepada yang benar, tetap berlandaskan kepada kasih Kristus. Dengan tetap terbuka untuk juga mendengarkan yang lain, karena kita tidak ahli segalanya. Bukan berarti kita kompromi, tapi kita harus tetap menjelaskan Injil itu sebatas yang kita tahu, dan jangan pernah merasa bahwa kita tahu segalanya. Hanya pengantar untuk kitab Galatia ini mengingatkan kita betapa pentingnya menerima Injil yang dinyatakan oleh Alkitab, dan juga betapa pentingnya kita memahami Injil itu dengan benar, dan juga betapa pentingnya kita menguatkan orang-orang yang percaya itu untuk bertumbuh dalam pengetahuan Injil yang benar, dan bagaimanakah cara yang tepat untuk kita bisa berelasi dengan orang-orang di luar ya, kelompok atau denominasi kita maupun agama-agama, dengan tetap memelihara, menjaga, menghargai pandangan-pandangan yang ada, bukan berarti kita berkompromi terhadap ajaran. Berbeda bukan berarti berkompromi. Tapi kita menyaksikan ketika perbedaan kita, itu adalah sebuah hak kita. Itu marilah, dalam dunia yang makin plural, makin jamak ini, kita masih bisa terus tetap berpegang pada kebenaran, dengan tetap menghargai pandangan-pandangan yang beragam, sambil terus menyaksikan tentang apa yang kita yakini, yaitu Injil keselamatan yang merupakan kasih karunia anugerah Allah yang puncaknya dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.